Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Ardian Besan, NIM 2211-004, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin membuat video literasi mengenai materi pembelajaran Auditing 1, yaitu bukti audit. Di sini dosen pengampu yaitu Pak Edwin Jonathan Panjaitan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan audit itu suatu entitas dapat diandalkan atau tidak. Bukti-bukti ini mendukung kesimpulan yang diambil oleh auditor dengan kebenaran dan keandalannya dari informasi terhadap dalam laporan keuangan. Jenis-jenis bukti audit yaitu yang pertama bukti dokumentasi, yang kedua yaitu bukti pengamatan, yang ketiga yaitu bukti verifikasi pihak ketiga, dan yang keempat yaitu bukti perhitungan. Yang pertama bukti dokumentasi. Dan di sini bukti dokumentasi itu apa saja? Yang pertama faktur, kedua kwitansi, kontrak, dan dokumen lainnya untuk mendukung transaksi keuangan. Yang kedua catatan keuangan seperti jurnal, buku besar, neraca juga menjadi bukti penting. Dan kedua yaitu bukti pengamatan. Di sini observasi langsung auditor terhadap proses bisnis dan operasional yang ada. Yang kedua, pengamatan ini membantu memeriksa konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, bukti verifikasi pihak ketiga, yaitu konfirmasi atau bukti dari pihak eksternal seperti bank, klien, terus pemasok terkait dengan transaksi atau saldo yang tertentu. Kemudian ada surat konfirmasi dari pihak ketiga, juga menjadi bukti yang sangat kuat gitu. Seperti itu. Lanjut dengan bukti perhitungan. Nah, di sini bukti perhitungan itu auditor melakukan perhitungan sendiri untuk memverifikasi keakuratan perhitungan dalam laporan keuangan. Di sini juga bisa mencakup perhitungan rasio keuangan, perhitungan aritmatika, ataupun komputasi lainnya. Seperti itu. Di sini ada sifat bukti audit. Sifat bukti audit yaitu ada tiga. Yang pertama relevansi, yang kedua itu memadai, dan yang ketiga itu dapat dipercaya. Nah, relevansi itu yaitu bukti harus berkaitan langsung dengan tujuan audit dan membuktikan kebenaran informasi yang diaudit gitu. Yang kedua yaitu memadai. Nah, memadai di sini bukti harus cukup kuat dan mendukung untuk membentuk kesimpulan yang diperlukan oleh auditor. Yang ketiga dapat dipercaya. Bukti harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan audit. Proses pengumpulan audit di sini ada 4, yaitu perencanaan audit, pengumpulan bukti, ketiga evaluasi bukti, dan keempat penarikan kesimpulan. Di sini perencanaan audit yaitu auditor merencanakan pengumpulan bukti audit sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengumpulan bukti yaitu auditor mengumpulkan bukti melalui berbagai metode seperti inspeksi dokumen, observasi, atau konfirmasi dari pihak ketiga. Yang ketiga, evaluasi bukti. Nah, di sini evaluasi bukti yaitu yang terkumpul di evaluasi untuk memastikan keandalannya dan relevansi terhadap tujuan audit. Seperti itu. Dan lanjut keempat, penarikan kesimpulan. Nah, di sini auditor menggunakan bukti untuk menarik kesempatan terkait dengan kebenaran dan keandalan laporan keuangan tersebut. Eh, Bukti audit adalah dasar bagi opini auditor terkait dengan laporan keuangan suatu entitas, keandalan informasi keuangan yang diaudit. Contoh singkatnya, misalkan seorang auditor sedang memeriksa saldo kas dalam laporan keuangan perusahaan. Bukti audit dalam hal ini dapat berupa dokumen bank, statement yang dikirim langsung oleh bank kepada auditor. Seperti itu. Dokumen ini memperlihatkan transaksi kas yang dilakukan oleh perusahaan yang sejalan dengan catatan yang ada di laporan keuangan. Hal ini merupakan bukti audit yang kuat untuk menunjang keandalan si saldo kas ini dalam laporan keuangan. Bukti audit menjadi dasar bagi kesimpulan yang diambil oleh auditor dan menjadi landasan untuk menyusun opini audit yang diberikan kepada entitas yang diaudit. Validasi bukti audit sangat penting untuk menjamin integritas dan keandalan laporan keuangan yang diaudit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.